Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita ya. Kakak berjalan sampai kelelahan membeli buku di daerah pecinan. Hati Yesus tergerak belas kasihan saat melihat orang tanpa makanan. Senang sekali saya Katarina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, hari biasa Pekan Biasa ke-5. Saat ini di studio telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Agustinus Setio Wibowo SY. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Setio, apa kabar Romo? Baik Mbak Utami, terima kasih. Sehat dan semangat selalu ya Romo? Sehat, semoga para pemirsa juga selalu sehat. Baik. Amin. Terima kasih Romo untuk kesediaannya hadir mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih selalu untuk berkat kehidupan, kesehatan, keselamatan yang Kau-berikan pada kami. Bukalah telinga dan hati kami yang hendak mendengarkan sabda-Mu tentang Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa dan belas kasihan Allah yang selalu ditunjukkan kepada Adam dan Hawa dan kepada kami. Semua ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari Kitab Kejadian, bab 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-24. Pada suatu hari di Taman Eden, Tuhan Allah memanggil manusia dan bersabda kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan bersabda, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian bersabdalah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan buah itu." Lalu bersabdalah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan kepalanya." Dan kepada perempuan itu Tuhan Allah bersabda, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu sabdanya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan buah pohon yang telah kularang untuk kau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rejeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bersabdalah Tuhan Allah, "Sesungguhnya
Manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tuhan Allah menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, refren, Tuhan Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari sedia kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Haleluya. Haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sotya. Ya Romo, silakan. Ya. Bacaan pertama tadi berkisah tentang kejatuhan dosa manusia pertama, Adam dan Hawa. Dalam refleksi tradisi kita, teks ini sering dirujuk sebagai awal mula dosa asal manusia. Di kisah ini tampak perlawanan manusia pertama, Adam dan Hawa terhadap Tuhan. Mereka diciptakan dengan sangat baik, namun mereka dengan kebebasannya memilih melawan Tuhan. Itulah dosa, tindakan menjauhkan diri dari Tuhan. Romo, yang tadi kita baca itu di kitab Kejadian itu mengenai kisah Adam dan Hawa. Apakah ini benar-benar terjadi ya Romo? Lalu apakah betul ada Taman Eden? Ya, jadi judul buku ini kalau dalam bahasa Yunani itu adalah Genesis, becoming ya, terjadinya ya asal usul sesuatu.
diterjemahkan menjadi kitab Kejadiannya. Jadi sebetulnya arti Genesis itu adalah kisah asal-usul munculnya sesuatu. Buku ini berbicara tentang asal-usul segala sesuatu, ya, dunia, manusia, dan juga asal-usul nenek moyang Israel. Buku ini ditulis mengikuti kisah-kisah asal-usul, ya, kisah-kisah kuno yang ada di kebudayaan di sekitarnya, misalnya di Mesopotamia, ya, kisah Enuma Elis, ya, Atrasis, ya, yang bercerita tentang pemberontakan manusia kepada para dewa-dewi, lalu bagaimana dewa-dewi menyelesaikan itu. Jadi para penulis kitab Kejadian dengan menggunakan cerita-cerita yang sudah ada, lalu memodifikasi dan menceritakannya kembali dengan caranya sendiri. Jadi ini adalah sebuah kisah, ya, sebuah cerita, bukan dalam arti kenyataan historis, begitu, ya. Tentu saja di zaman kuno orang menggunakan cerita daripada argumen saintifik, ya, atau argumen rasional. Nah, inti dari kisah Kejadian yang kita dengarkan Adam dan Hawa itu, ya, satu, segala yang ada itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi semua yang ada ini adalah ciptaan Tuhan. Dan khususnya manusia itu diciptakan dengan spesial, ya. Dia memiliki gambaran, ya, keserupaan dengan Tuhan sendiri. Nah, di poin ini saja, di soal penciptaan, ya, ini juga harus diakui ada banyak perdebatan, ya. Kan ilmu-ilmu sekarang ini mengatakan bahwa alam semesta, semua kehidupan ini hanya hasil dari debu-debu di langit, ya, stardust, ya, kalau dalam istilahnya Brian Cox atau Neil deGrasse Tyson, gitu, ya, yang mereka adalah astrofisikus ahli perbintangan, mengukur galaksi, black hole, segala macam, gitu, ya. Nah, mereka ini orang-orang yang agak, ya bukan agak, ya, mereka orang agnostik, ya, ateis, agnostik, begitu. Dan mereka tidak mau memahami alam kita ini, kehidupan kita ini memakai sudut pandang Tuhan. Mereka lebih yakin bahwa ya udah, pokoknya kehidupan ini ada muncul karena debu-debu di langit saja, karena stardust saja. Ya, Romo, bukannya kitab Kejadian yang tadi kita baca juga mengatakan bahwa sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Jadi sama dong dengan orang-orang agnos itu, ya, Romo. Jadi persis, ya, itu poin yang saya kira menarik untuk kita dalami juga, ya. Jadi astrofisikus yang ateis ataupun kita, kita sama-sama mengatakan bahwa kita dari debu, ya. Dari debu kita kembali ke debu, yang dikatakan di Kejadian juga. Kaum astrofisikus juga begitu, kita dari stardust, dari debu bintang. Nanti kalau kita mati, ya udah kembali lagi jadi debu, gitu, ya, menyebar. Nah, yang berbeda adalah sudut pandang. Kaum astrofisikus, ya, ahli-ahli astrofisika mengatakan bahwa kita itu debu aja, titik. Kalau ditanya mengapa, untuk apa debu itu kok menjadi manusia, ya mereka menjawab tidak tahu. Mereka berargumen bahwa sains, ya, sedang mencari terus bagaimana dari debu itu kok lalu bisa menjadi kehidupan seperti kita ini, ya. Ya, itu memang wilayahnya sains, ya, mencari tahu, menjelaskan proses bagaimana kehidupan muncul, ya. Kita tentu menghormati sikap dan posisi itu, karena kita juga belajar banyak dari ilmu yang mereka kembangkan, ya. Nah, tapi kalau untuk kita, betul, kita juga dari debu dan akan kembali ke debu, tetapi kita memandang itu, ya, dengan Genesis dari sudut pandang penciptaan. Artinya, betul kita dari debu, tapi ada mengapa dan ada untuk apanya. Jadi bukan hanya sembarang debu, begitu, ya, tapi kita punya semacam makna, begitu. Romo, kita tinggalin dulu itu perdebatan sains yang tadi. Lalu kira-kira tadi dari sudut pandang penciptaan, apa yang bisa kita pelajari hari ini dari soal dosa Adam dan Hawa, Romo? Ya, jadi saya kira kita tidak memperpanjang, ya, perdebatan dengan sains, ya. Nah, untuk soal Adam dan Hawa, jadi memang kita mendengarkan semacam kisah dosa asal, begitu, ya. Tapi saya hari ini tidak mau berkonsentrasi pada soal dosa, tapi lebih pada reaksi Allah. Reaksi Allah terhadap dosa. Dikisahkan bahwa Adam dan Hawa melawan perintah Allah, lalu mereka bersembunyi. Ya. Kenapa bersembunyi? Ya karena mereka malu. Dan ini memang sangat benar, ya, kalau kita melakukan kesalahan, dosa, reaksi pertama kita adalah kita malu pada diri kita sendiri, ya. Kok bisa saya melakukan seperti ini, ya? Lalu kedua, kita malu kepada sesama, ya. Kita merasa telanjang, ya, di depan orang lain. Dan karena malu, lalu kita cenderung diam,
cenderung mencari sesuatu ya, di situ dikatakan menutupi dengan daun-daun ya, untuk menutupi diri ya. Intinya kita mau bersembunyi. Nah, apa yang dilakukan Tuhan ketika Adam dan Hawa malu lalu bersembunyi? Tuhan mencari. Tuhan memanggil-manggil, di mana engkau? Nah, gini Mbak Utami, jadi kalau dari sudut pandang penciptaan, di sini kita diberitahu bahwa seburuk-buruknya kita, manusia ya, dan kita semua kan memang pendosa ya, seberat apapun kondisi kita, Tuhan itu tetap mencari kita. Kita menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak menjauh dari kita. Ia tetap menyapa kita, Ia tidak mengadili kita, seolah-olah kita makhluk yang busuk. Ya. Belas kasihannya ya, membuat Dia mendekat dan mencari kita. Ya betul Romo. Kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, biasanya kita malu ya Romo. Dan kalau udah malu, biasa kita malas tuh Romo. Betul. Malas keluar rumah, malas ke gereja, merasa nggak ada gunanya lagi berdoa. Lama-lama kita benar-benar jauh dari Tuhan. Yaitu bahayanya dosa ya. Jadi membuat kita makin jauh dari Tuhan ya. Dan kitab suci yang kita dengarkan hari ini dari Kisah dan Adam dan Hawa ya, saya kira kita mesti menyadari betul-betul bahwa seburuk-buruknya kita, Tuhan itu selalu mencari dan menyapa kita. Saya kira kita sungguh harus memasukkan dalam hati ini ya, Tuhan menyertai kita, Tuhan selalu menyapa kita ya. Maukah kita membuka diri, maukah kita menjawab sapaan Tuhan ya. Kalau dosa sering didefinisikan sebagai situasi jauh dari Tuhan, maka dengan sudut pandang penciptaan, kita disadarkan bahwa yang menjauh sebetulnya kita, bukan Tuhan. Tuhan sendiri selalu berusaha dekat dengan kita. Seburuk-buruknya kita ya, Tuhan masih selalu mau menyapa kita. Jadi kita nggak boleh terpuruk lama-lama ini ya Romo ya. Jadi kita mesti sadar kalau Tuhan selalu berusaha mencari dan mendekati kita. Tapi Romo, kenapa Adam dan Hawa lalu dihukum dan dikutuk nih Romo? Bukankah di sini kelihatannya Tuhan itu kejam ya Romo? Ya dan tidak Mbak ya. Jadi hukuman yang diberikan Tuhan adalah, kita baca ya, perempuan akan melahirkan dengan susah payah, ya, sakit segala macam. Laki-laki akan berusaha payah untuk mencari rezeki ya, harus berpeluh, ya, mengolah tanah untuk mendapatkan makanan. Jadi di satu sisi ya itu hukuman ya, karena tidak mengenakan ya. Semula mereka kondisinya ideal ya, nah sekarang harus merasa sakit ya. Tapi di sisi lain barangkali di situ Tuhan tidak mengajari manusia bahwa yang namanya tindakan penciptaan itu memang sesuatu yang tidak mudah. Bukankah diceritakan bahwa dosa manusia itu kan dia pengen menyerupai Allah ya, dikatakan oleh ular gitu ya. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi dosa manusia itu kan karena dia pengen menyamai Allah, Allah pencipta. Nah, lewat apa yang disebut hukuman ini, Tuhan memberitahu kepada manusia bahwa, oke, kamu menjadi pencipta ya, ini kamu rasakan susahnya menjadi pencipta. Ya. Perempuan dijadikan mampu menciptakan makhluk baru, dan itu perlu usaha keras dan sakit yang besar. Laki-laki ya dengan bersusah payah mengerjakan tanah dan menumbuhkan tanaman, juga menciptakan makanan ya, supaya dia dan istrinya bisa hidup. Kan kalau kita menanam pohon itu kan kayak membuat ya, menghidupkan ya, kayak menciptakan ya. Kan kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati begitu kan. Jadi itu juga sebuah tindak penciptaannya. Jadi dalam apa yang kita sebut hukuman, di situ Tuhan tidak melakukan kekejamannya. Tuhan justru menunjukkan belas kasihan yang luar biasa. Dia mencari mereka, memberikan apa yang mereka mau, yaitu menjadi setara dengan Allah sebagai pencipta ya. Dan terakhir, jangan lupa ya, ada satu yang mengesankan di situ, Tuhan memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Ya Romo. Jadi Romo, kalau kita merasa dihukum Tuhan karena dosa-dosa kita, sebaiknya kita merenung ya Romo ya. Apakah hukuman itu sesuatu yang buruk atau bukan nih? Karena belum tentu hukuman itu buruk Romo. Bisa jadi yang kita sebut hukuman itu adalah sebuah cara Tuhan untuk mendidik kita ya. Ya, di situ poinnya Mbak Utami. Jadi kisah ini tentu bercerita tentang kejatuhan manusia. Namun di kisah ini pula kita tidak boleh lupa bahwa kalau kita memakai sudut pandang penciptaan ya, yang mengatakan bahwa kita berasal dari Tuhan dan akan kembali ke Tuhan ya, maka semua itu selalu ada maksud baiknya ya. Saat kita jatuh dalam dosa pun kita nggak boleh menyerah karena selalu ada
pertolongan ya, selalu ada maksud baik di balik itu. Saya kira sudut pandang ini yang diwariskan orang Israel kepada kita ya. Jadi mungkin secara saintifik kita tidak akan pernah tahu dengan jelas bagaimana alam semesta, bagaimana kehidupan ini muncul ya, karena ilmu berkembang terus ya. Makin hebat alatnya ya, makin banyak hal yang tidak kita ketahui ya. Sains tentu penting dan harus dikembangkan, namun sebagai manusia yang hidup di muka bumi, kita yang hidup berkeluarga, bermasyarakat ya, kita juga tidak bisa mengatakan terus-menerus saya tidak tahu mengapa saya ada di dunia ini ya. In the end of the day kita harus mengatakan ada makna, ada sesuatu yang mau kita lakukan ya. Dan dari sini yang namanya sudut pandang penciptaan adalah sudut pandang untuk memaknai hidup kita. Kristianisme lewat kisah kitab Kejadian dan utamanya lewat Yesus Kristus mengajak kita memaknai dunia sebagai sesuatu yang baik ya. Tuhan adalah Maha baik, Maha belas kasih, sehingga kita juga harus terus-menerus berbelas kasih, berbuat baik kepada sesama dan kepada alam di sekitar kita. Ya, makasih Romo untuk permenungannya. Sesi yang pertama ini seru sekali mengenai kitab Kejadian ini ya Romo. Tapi kita udah ada di penghujung acara, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Baik, mari. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akhiri dulu di sesi yang pertama. Nanti kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Agustinus Setiowibowo SY dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 334 38. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Kita lanjutkan, Mo. Ya, baik Mbak Utami. Tadi kita sudah mendengarkan Injil Markus ya, bab 8, 1-10. Yang tema utamanya saya kira perikop ini tentang belas kasih. Ya, Yesus melakukan tindakan belas kasih, menggandakan makanan. Ya. Sekaligus Yesus juga mengajari para murid dan kita semua bahwa iman dan tindakan belas kasih itu adalah satu dan sama. Beriman kepada Bapa yang Maha Kasih, artinya bertindak membantu orang lain yang berkekurangan. Ya Romo, dalam tadi kisah pengganan roti, yang Romo maksud dengan iman yang seperti apa ya Romo? Ya, jadi kisah ini kalau kita ingat tadi ya, kan bercerita tentang 4.000 orang, banyak sekali itu ya, yang berhari-hari mengikuti Yesus. Ya. Dikatakan di perikop tadi, sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak punya makanan. Jadi bisa kita bayangkan kira-kira mengapa orang-orang itu kok mengikuti Yesus berhari-hari, Mbak? Mungkin karena Yesus itu viral kali ya, Romo. Ya. Orang terkenal. Betul, lagi viral. Betul. Mungkin dianggap nabi ya. Atau mungkin mereka juga tahu kalau Yesus itu mengajar hal-hal yang bagus ya. Juga sering membuat mujizat-mujizat. Ya, betul sekali. Jadi banyak orang Yahudi mengikuti Yesus, mendengarkan ajaran-ajarannya ya. Mungkin karena mereka memang menemukan ya ajaran Yesus itu menjawab kegelisahan batin mereka ya. Kalau orang bilang sekarang ajarannya berdaging semua begitu ya. Hanya daging semua sehingga orang-orang itu dalam seluruh situasi mereka mendapat semacam penghiburan, pegangan ya. Jadi saya kira itulah yang saya sebut dengan iman, Pak. Kadang-kadang kan kita mendefinisikan iman itu sebagai jawaban atas wahyu Tuhan. Jadi iman itu adalah reaksi kita, cara kita menjawab perwahyuan Tuhan ya dalam hidup sehari-hari. Nah, orang-orang Yahudi itu merasakan dalam diri Yesus ya sebuah perwahyuan Allah sendiri ya, yang lewat ajaran-ajarannya itu mereka kayak bertemu dengan Allah yang sama sekali lain dengan yang diajarkan agama Yahudi waktu itu. Kita sering menyebut diri kita umat beriman ya. Artinya ya seperti orang-orang Yahudi itu kita mengikuti Yesus ya. Kita pergi ke gereja, mendengarkan sabda Tuhan ya, khotbah ya. Kita juga membaca kitab suci, berusaha mengerti, mencernanya ya. Kita mendengarkan YouTube, mendengarkan TikTok, podcast, ORK ya, tentang agama supaya kita makin mengenal wahyu Tuhan ya. Ya. Tapi Romo, apakah iman itu hanya mendengarkan dan mencari tahu informasi tentang Tuhan? Kalau saya ke gereja, saya nggak hanya fokus ke kitab suci, Romo. Seringkali kalau saya ke gereja ya,
saya ingin merayakan sakramen untuk berdoa pada Tuhan. Ya betul sekali. Jadi tentu wujud lain selain mendengarkan ya, membaca, mendengarkan, mengetahui ya. Wujud lain dalam iman tentu tampak dalam doa ya. Khususnya kalau kita ya merayakan sakramen ya, misteri kehadiran Allah dalam Ekaristi ya. Jadi mari kita bayangkan orang-orang yang mengikuti Yesus selama 3 hari. Ya. Mungkin mereka berkumpul di suatu tempat, mungkin juga mereka agak berjalan-jalan, berpindah-pindah begitu ya. Saya bayangkan tidak mudah untuk mengikuti Yesus selama 3 hari. Pasti ada rasa panas, rasa capek, ya, rasa ngantuk, dan tentu saja lapar dan haus ya. Kalaupun membawa bekal, pasti dengan cepat habis. Ya. Lagi pula saya juga tidak bisa membayangkan ada warung yang bisa melayani 4.000 orang ya. Repot sekali itu ya. Nah tampaknya orang-orang itu kayak nggak peduli begitu ya dengan urusan makan minum. Mereka itu fokus saja ngikutin Yesus begitu ya. Bahkan mungkin mereka juga meninggalkan banyak pekerjaan mereka ya, urusan-urusan mereka ya, karena berhari-hari mengikuti Yesus ya. Mereka fokus pada Yesus ya. Ke-12 murid Yesus juga Matius, Markus ya, Petrus segala macamnya. Pasti juga pada satu titik mereka mungkin juga agak bingung ya, agak gelisah ya. Bagaimana ini menangani 4.000 orang yang datang gitu ya. Kalau mereka lapar harus gimana begitu ya. Tapi tampaknya para murid itu juga ya kayaknya pede-pede saja begitu ya, mengikuti Yesus gitu ya. Jadi iman dari orang-orang ini yang begitu percaya pada Yesus, para murid juga yang begitu percaya pada Yesus ya, itu tampak ya dalam sikap mereka itu. Mereka itu percaya betul bahwa kalau yang penting itu ikut Yesus. Soal-soal lainnya akan diurusi oleh Tuhan. Ini kan mirip dengan umat Israel yang waktu itu dibawa keluar oleh Musa ya ke padang pasir ya. Kan mereka nggak persiapan apa-apa ya. Kan buru-buru begitu ya keluar dari Mesir ya. Lalu apa yang diberikan Tuhan? Tuhan memberikan roti dari langit, kan? Memberikan mana. Jadi kayak ada keyakinan ya bahwa pokoknya yang penting ikut aja. Urusan lain-lainnya akan dibereskan oleh Tuhan. Jadi kita beriman pada Yesus tentu lewat membaca kitab suci, merenungkan, menambah pengetahuan ya. Tapi juga kita beriman pada Yesus seperti para murid, seperti orang-orang itu ya, dengan kepercayaan total. Artinya kita punya sikap doa ya, percayaan total kepada Tuhan. Jadi itulah wujud lain dari iman. Ya betul. Romo, kalau saya ke gereja, doa yang saya ucapkan hanyalah syukur kepada Tuhan. Dan percaya kalau Tuhan akan menyediakan apa yang akan saya butuhkan, Romo. Betul. Dan dalam iman kita sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik ya. Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan kita ya. Pun kalau kita lagi susah ya, kita mungkin kehilangan pekerjaan, menghadapi macam-macam kesulitan ya. Ya kita tetap berdoa ya. Mempercayakan semuanya pada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan yang nanti akan membereskan soal itu. Ya, tadi Romo ada mengatakan bahwa iman dan tindakan belas kasih itu satu dan sama. Itu apa kira-kira maksudnya, Romo? Ya, saya ingin bercerita. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu ya, saya diberitahu oleh seorang teman Perancis ya, mengenai sebuah LSM di Kamboja, Pour un sourire d'enfant ya, untuk sebuah senyuman anak-anak gitu ya. Jadi LSM ini didirikan oleh satu pasang ya, orang Belgia, yang pada tahun 95 mereka berjalan-jalan ke Kamboja, turis ya, di Phnom Penh ya. Lalu mereka itu shock ketika melihat ada anak-anak kecil ikut mengais sampah di gunungan sampah ya, di Phnom Penh ya. Mungkin kalau kita mirip di Bantar Gebang ya, di TPA, tempat pembuangan akhir itu ya. Ratusan anak-anak dengan orang tuanya mengais-ngais sampah begitu ya. Bisa kita bayangkan ya, kotornya ya, baunya ya. Kadang kaki mereka telanjang, tangan telanjang ya, memunguti gunungan sampah yang ya isinya campur aduk ya, ada sampah dapur, sampah plastik, limbah pabrik, bahkan kalau kita lihat di YouTube-nya itu ada detritus ya, buangan-buangan dari rumah sakit itu loh. Ada jarum, ada perban, ada ya, kita bisa bayangkan. Dan anak itu mengais-ngais itu semua ya. Sudah jelas anak-anak kecil ini ya, 5-10 tahun ya, pasti nggak bersekolah. Karena mereka ya hidupnya dari situ ya. Mereka tidak punya biaya dan tentu saja juga kelihatan kalau mereka kurang makan ya, kurang gizi ya. Nah, sepasang suami istri ini setelah mereka jalan-jalan kebetulan lihat itu, sorenya itu
shock mereka. Katanya si suami nggak bisa makan ya sampai malam harinya ya. Karena terbayang-bayang terus dengan nasib anak-anak itu. Iya Romo, kebayangnya baunya seperti apa itu ya Romo. Juga betapa menyedihkan situasi anak-anak di sana ya. Mereka pasti nggak punya masa depan tuh Romo. Terus akhirnya juga mereka akan jadi seperti orang tua yang jadi pemulung. Betul. Jadi nasib mereka ya kayak terkutuk untuk selama-lamanya seperti itu gitu ya. Anak pemulung ya paling nanti jadi pemulung lagi ya. Dan ini tentu problem yang sangat besar ya. Nah, suami istri yang shock itu lalu mulai berpikir-pikir, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Mereka tentu punya uang ya, tapi kalau menolong semuanya kan nggak mungkin juga ya, kewalahan ya, secara finansial kan berat ya. Tapi mereka nggak kecil hati, jadi itu yang menarik ya. Mereka dengan apa yang ada, lalu ya udah, keesokan harinya itu datang aja membawa makanan yang bisa diberikan begitu ya. Lalu menawarkan makan siang kepada anak-anak itu ya. Cukup sekali makan saja karena uang mereka itu terbatas. Lalu ketika mereka balik ke Belgia, mereka mengontak teman-teman, ya, mulai mengumpulkan donasi, balik lagi ke Kamboja di Phnom Penh, dan memberikan makanan lagi ya kepada anak-anak itu secara rutin ya. Jadi lama-kelamaan satu hal kecil mereka lakukan, yaitu paling tidak anak-anak itu siang hari bisa makan begitu ya, khusus itu aja. Nah setelah beberapa waktu berjalan, mulai kepikiran, gimana ya supaya mereka bisa keluar dari situasi itu ya. Harus menyediakan pendidikan ya. Dan tentu ini upaya tidak gampang ya. Tapi ya tidak gampangnya karena diceritakan ya, orang tuanya menentang. Orang tua anak-anak pemulung ini. Karena kan kalau kamu punya anak, punya 2-3 anak yang bantu nyari itu kan lumayan ya. Lebih cepat ya. Nah kalau mereka pergi sekolah, sendirian. Nah, kamu kan kekurangan tenaga kerja. Nah, maka lalu 2 orang Belgia ini nego sama orang tua. Oke lah, kalau gitu kamu saya bayar. Anakmu saya sekolahkan, tapi kamu saya bayar. Dikasih sekantung nasi, sekantung beras setiap hari. Nah, dengan negosiasi itu berhasil. Jadi akhirnya anak-anak itu bisa kayak dibuatkan asrama, sekolah, begitu ya. Dan ini 2025 ya, 95-2025 yang usia ke-30. Besar sekarang ya. Sampai ratu dari Kamboja itu juga mendatangi ya, berterima kasih. Si suami sudah meninggal ya, dan ketika dia meninggal itu yang datang ribuan orang ya di Kamboja. Jadi istrinya sekarang yang merunning ya, menjalankan LSM ini, dan dibantu oleh salah satu anak didikan yang sudah lulus. Sekarang menjadi kepala dari LSM ini. Luar biasa. Ya. Luar biasa ya Romo ya. Saya rasa pasangan itu menghidupi imannya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh nih Romo ya. Betul. Mereka percaya bahwa upaya mereka yang kecil itu pantas dilakukan untuk menolong anak-anak pemulung itu Romo. Jadi seperti mujizat penggandaan roti dan ikan ya yang kita dengarkan hari ini ya. Sekecil apapun kontribusi kita ya, hanya ada 7, hanya berapa ikan ya. Tapi kalau kita percaya sungguh sama Tuhan, sama Yesus, entah bagaimana, kontribusi itu akan mendapatkan jalan ya, sehingga nanti akan digandakan sendiri oleh Tuhan ya, lewat ya mungkin orang-orang yang tidak kita duga ya, lewat donatur, lewat teman, lewat siapapun begitu ya. Jadi dari cerita itu mungkin kita juga melihat ada yang sama ya, ada kisah-kisah yang sama di sekitar kita ya. Kita menjadi yakin bahwa iman kepada Tuhan ya, kita sungguh berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan, itu memang terwujudkan dalam tindakan nyata menolong ya, seperti sepasang orang ini menolong khusus anak-anak pemulung di Phnom Penh ya. Dan in the end of the day, dalam kita beriman kepada Tuhan itu, lalu kita sekecil apapun kita merealisasikannya, in the end of the day semuanya itu kan Tuhan yang bekerja. Itu bukan saya ya, bukan orang itu, tapi kita semua yakin bahwa ya Tuhan yang menggerakkan itu semua. Ya luar biasa Romo renungannya hari ini, bahwa tadi katakan bahwa sekecil apapun kontribusi kita akan Tuhan gandakan ya Romo. Betul. Karena kita beriman kepada Tuhan yang luar biasa ya Romo. Jadi iman kan penyerahan pada Tuhan ya. Nah sama, jadi ketika kita mau membantu orang pun, ya kita berserah lah. Kita memang membantu, tapi juga yakinlah bahwa Tuhan akan bekerja, menggenapinya, istilahnya begitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai berarti ya Romo. Betul. Ya, makasih Romo untuk renungannya hari ini. Kita sudah ada di akhir dari acara ini. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Setio. Tuhan, kami mendengarkan hari ini kisah-Mu yang mengadakan roti untuk ribuan orang.
Lewat kisah ini berilah kami mata dan telinga, seperti mata dan telingamu yang peka dalam melihat dan mendengarkan penderitaan orang lain. Berilah kami iman yang kuat, agar kami juga berani melakukan tindakan konkret membantu dan mengasihi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan. Kami yakin bahwa bila Engkau sendiri yang menjadi sandaran kami, maka kami juga bisa mengikuti cara bertindakmu yang penuh belas kasih kepada mereka yang lapar dan haus akan makanan dan minuman rohani maupun jasmani. Semua ini kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita kasih, yang selalu kita doakan, dinaungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Setio dapat menambah semangat iman bagi kita untuk melakukan tindakan nyata berbelas kasih kepada sesama. Akhir kata kami berdua, Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya Katerina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.